untuk menyampaikan gagasan, ide terkait dengan buku Naluri versus Nurani. Lumayan, 500 halaman. Nanti cerita editnya bagaimana dari Mas Alfon, lalu pembaca diwakili oleh Mas Jatmiko. Nanti ada tanya jawab, dan saya berharap nanti kita bisa selesai acara ini membawa pengalaman baru. Dan apa rencana ke depan dari kegiatan ini? Tunggu di pra penutup. Untuk itu saya beri waktu sekitar 20 menit, 30 menit Pak Yusuf untuk menyampaikan gagasan dari buku ini apa maunya. Terlebih kita bagi kaum milenial dan kita membawa pada proses penikmat sejarah atau akan membuat sejarah. Monggo Pak Yusuf, dinyalakan mic-nya. Mic-nya dinyalakan dulu Pak Yusuf. Mic. Oke. Sampun. Siap. Halo. Nggih, monggo. Sudah. Matur nuwun Pak Kukuh. Sebelumnya saya meralat ada itu tadi moto tadi. DJ Domine Survus Tuus Audit. Artinya bersabdalah, bukan bersalah tapi bersabdalah ya Tuhan. Bukan bersalah ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan. Yang saya perbaiki di situ aja. Oke. Seperti yang disampaikan tadi, pertama ide keinginan menulis itu sebenarnya baru muncul setelah menjelang pensiun. Kedua, termotivasi dari buku-buku yang saya miliki, mungkin bisa kelihatan di belakang saya ini, dengan pikiran bahwa kok mereka bisa menulis dengan bagus, sementara ini kok hanya menikmati saja. Nah, terus dari keinginan itu timbullah pikiran yang agak konyol lah istilahnya. Kalau mereka bisa, kenapa aku nggak bisa? Satu itu. Kedua, saya pilih judul Naluri vs Nurani versus Nurani. Itu masalahnya kedua hal ini ada dalam setiap manusia. Hanya manusia yang memiliki ini. Sementara hewan, pepohonan, dan sebagainya nggak ada yang punya. Kenapa Nurani dan Naluri dan Nurani yang saya pakai? Karena masalah ini tidak akan habis. Dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang itu nggak akan habis. Dan masalah ini juga tidak akan kadaluarsa. Masalah yang ada saat ini, zaman sekarang ini, juga terjadi pada zaman Jayabaya dulu. Misalnya, sebagai contoh, permisi saat ini pada zaman Jayabaya juga ada, permisi itu juga ada. Terus makan, minum, dan sebagainya juga ada. Bergaul juga ada. Transportasi ada. Hanya kalau dulu cukup dengan jalan kaki, berlari, atau naik kuda, sekarang sudah lain transportasinya. Terus mengapa saya ambil zaman Jayabaya atau era Jayabaya? Karena zaman Majapahit, zaman Ken Arok, zaman Demak, dan sebagainya, Mataram, dan sebagainya itu sudah banyak yang memakai atau menceritakan tentang hal itu. Sebagai contoh cerita Gajah Mada, Menak Jinggo, dan sebagainya, masih banyak lagi. Terus
Selain itu, naluri dan nurani itu selalu berperan dalam kehidupan kita itu tanpa batas umur. Dari kita masih balita, masih kecil, masih SD, SMP, SMA, sampai dewasa, ini akan contoh. Nalurinya pengen makan. Semua bisa makan. Binatang juga makan. Pepohonan juga makan. Air, udara, dan sebagainya. Tapi nurani tidak selalu. Apa makanan nurani? Misalnya, nurani dan naluri dan nurani juga bisa bertentangan. Sebagai contoh, misalnya ini kebetulan banyak mahasiswa, daripada mengerjakan tugas, mikir, bikin pusing kepala, lebih baik nanti nyontek teman saja, diganti sedikit-sedikit kan nggak kelihatan. Itu naluri yang berbicara. Sementara naruni atau suara hati akan menyampaikan, hai, berarti kamu adalah pembohong. Membohongi dirimu sendiri juga membohongi orang lain. Itu dari situ sudah kelihatan pertentangan antara naluri ingin nyontek dan nurani yang mengingatkan. Misalnya lagi di kalangan orang tua, seandainya cucu tadi, karena cucu nakal, maka cucunya dijewer telinganya, nangis. Nah, setelah nangis, bingunglah si nenek atau kakek ini. Baru dia terpikir, seandainya tadi tidak usah saya jewer kan bisa. Misalnya, jadi istilahnya nurani atau suara hati itu akan selalu mengingatkan dan dia pasti akan kalah cepat dengan yang namanya naluri itu. Misalnya lagi, nggak punya duit tapi pengen makan, nyopet misalnya. Baru menyesal setelah ketahuan, wah ini dia ini copet. Padahal pada saat yang sama sebelum dia mencopet, hati nurani itu juga sudah mengatakan, mencopet itu tidak baik, salah, berdosa, dan sebagainya. Dan ini terjadi dari sekarang sampai zaman dulu. Dari zaman dulu sampai dengan sekarang itu pasti terjadi. Lain lagi misalnya dengan zaman Jayabaya, sebelum Jayabaya, zaman Erlangga itu dulu juga akibatnya sama juga, akibat saling bersaing karena pada saat zaman Dharmawangsa Teguh menantu Erlangga pada saat acara berlangsung diserang oleh musuhnya. Kenapa diserang? Karena dulu musuhnya juga dikalahkan, sekarang balas dendam. Sehingga habis-habisan dan tinggal Erlangga dan keluarganya. Lalu mereka membangun kerajaan itu lagi. Kemudian Erlangga bisa membangun kerajaan dengan bagus, maju, timbullah pertentangan dalam rumah tangganya, yaitu antara anaknya lagi. Kedua anaknya ini saling berebut, saling pengen berkuasa. Nah, untuk maksudnya baik supaya mereka tidak bertengkar dan sebagainya, dan Erlangga berlaku adil, maka kerajaan dibagi dua dengan bantuan Empu Barada. Nah, terus setelah dibagi dua, Jenggala dan Daha, ternyata pertengkaran kedua saudara tadi juga tidak berhenti, tidak selesai. Dan akhirnya perang saudara tetap terus terjadi, sehingga dimenangkan oleh Jayabaya itu. Nah, zaman Jayabaya yang ditulis di sejarah hanyalah bahwa Jayabaya
bisa membawa Kediri pada zaman keemasan, bagus, maju. Tapi Jayabaya juga terkenal dengan ahli ramalnya, ahli ramal dan sebagainya. Dan belum ada cerita-cerita yang lainnya selain itu. Padahal Jayabaya kan juga manusia. Dia tidak selalu benar, tidak selalu berjalan dengan baik. Dia juga pasti punya dosa, punya cacat, dan sebagainya. Nah, pertentangan antara naluri dan nuraninya pada saat zaman Jayabaya juga sama. Dan itulah yang kita kupas. Saya kupas dalam bentuk cerita. Dan kalau mau membaca, sebenarnya ada dalam Kidung Pambuko. Itu awalnya. Di mana saya, sebagai saya, aku adalah aku. Dan pada akhir Kidung Pambuko itu juga diingatkan. Eling, ingat. Dan sebagainya. Coba kalau dibaca tadi yang sudah saya kirimkan, mungkin bisa. Demikian untuk sedikit pembukaan Pak Kukuh. Mungkin kalau ada pertanyaan malah lebih bagus karena saya tidak mampu mengingat secara keseluruhan. Ya, jadi teman-teman tadi sengaja saya kirim di WA Group apa yang menjadi gagasan dari Pak Yusuf terkait naluri versus nurani di era Jayabaya. Itu dengan tujuan bahwa teman-teman sebelum mengikuti ini bisa kita sedikit punya gambaran, menjadi pembuka wawasan apa yang menjadi konten bedah buku pada malam hari ini. Sehingga ketika teman-teman membaca itu paling tidak punya pengalaman, punya kasanah di pikiran masing-masing berdasarkan budaya lokal. Karena ini dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Flores, Maluku, Papua. Dan saya pikir itu menjadi sebuah kekayaan. Kekayaan itu menjadi satu hal yang tak ternilai ketika itu menjadi satu kekayaan publik. Seperti Pak Yusuf ini kan punya kekayaan yang sudah menjadi milik umum karena sudah dicetak, digandakan, dibaca banyak orang. Sehingga harapannya nanti teman-teman bisa men-sharingkan pengalaman berdasarkan budaya. Kalau bicara bahwa bukunya Pak Yusuf itu juga ada konflik sosialnya juga ada, bagaimana manajemen konfliknya, lalu bagaimana susunan pemerintahnya, lalu bagaimana aspek sosiologi antropologi dari kerajaan Jayabaya. Mas. Jadi sekarang menjadi pertanyaan saya begini Pak Yusuf. Apa yang menarik dari kerajaan Jayabaya ini sehingga Pak Yusuf punya pilihan, punya keyakinan, keteguhan bahwa oke, kerajaan Jayabaya ini saya ambil, saya pelajari, saya kupas, bahkan saya bukukan. Apa dari pertimbangannya Pak Yusuf? Satu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, belum ada atau sementara ini saya belum tahu apakah sudah ada orang yang penulis pendahulu atau belum. Yang pasti menurut saya belum ada yang menulis cerita yang berdasarkan Jayabaya. Satu itu. Kedua, saya berdasarkan yang saya baca entah itu dari Google atau dari buku sejarah dan sebagainya, itu pada saat Jayabaya perang saudara pada saat Jayabaya itu dimenangkan oleh Jayabaya dengan prasasti di Ngantang itu. Dan itu Jayabaya juga terkenal sampai sekarang dengan ramalan Jayabayanya itu. Ya, betul. Itu antara lain yang menarik. Terus Jayabaya sampai sekarang
hanya diketahui ada petilasannya, tempat makamnya, tapi pada menurut ceritanya dia itu moksa atau menghilang, sehingga tidak ada jenazah di dalamnya itu. Yang ada hanya mahkota dan senjata kalau nggak salah yang ditinggalkan pada saat dia moksa itu. Sementara untuk itu Pak. Ya. Lalu dalam kerajaan Jayabaya nilai apa yang dapat diangkat Pak Yusuf? Yang bisa di-sharingkan untuk kita bagaimana ketika terjadi peperangan dua kepentingan? Kepentingan sebetulnya ya gimana ya? Yang namanya perang itu di mana-mana ya nggak benar. Tapi yang namanya hanya mengikuti si naluri, ingin berkuasa, ingin menguasai segalanya. Aku adalah aku, yang lainnya tuh nggak peduli, maka itulah yang menjadi perpecahan perang pada saat Jayabaya itu. Kedua, Jayabaya sendiri istilahnya menyusun siasatnya dan sebagainya itu juga tidak sendirian. Itu ada beberapa cerita campur-campur dongeng mungkin itu yang dia mengajak si ini ada beberapa tokoh yang menjadi teman seperjuangan dari Jayabaya itu juga ada. Butoloco, nggak ingat aku. Tapi ada itu 2 atau 3 orang yang tersirat di dalam cerita Jayabaya itu. Kedua, tersirat juga keadaan pelabuhan, kapal perang, terus pertanian dan sebagainya itu bagus. Malah banyak yang dicontoh dari pedagang Cina yang dicontoh bagaimana caranya berdagang dan sebagainya, malah di sana terjadi sudah. Ya. Itu yang sempat saya baca. Jika kita bandingkan tentang bacaan atau koleksi di kalangan milenial ini kan memang lebih banyak pada Ken Arok, ya toh? Ken Sari. Tapi bisa enggak Pak Yusuf menarasikan kira-kira zaman Jayabaya itu seperti apa? Kira-kira yang ada dalam memorinya, bacaannya Pak Yusuf. Situasinya. Situasinya sebetulnya bagus. Kalau dari cerita-cerita yang saya baca itu bagus. Rakyatnya ya karena juga agama ya. Mereka dipisahkan dengan adanya kasta, terus mereka yang tanpa kasut juga kelihatan dari cara berpakaian, oh ini golongan sudra atau mana, atau ini golongan petani, golongan nelayan, dan sebagainya itu. Tapi ya itu tadi ceritanya itu hanya singkat ala kadarnya itu saja. Jadi saya olah sedemikian rupa menjadi semacam dongeng lah istilahnya. Mengarang. Itu Pak Kukuh. Ya, perlu diketahui bahwa bukunya Pak Yusuf ini setebal 550 halaman, seperti sekitar 20 cerita pasal disusun oleh Pak Yusuf. Dan dari pembuatan ini pada cerita mana Pak Yusuf yang Pak Yusuf mendapatkan satu energi tersendiri ketika membuat cerita itu pas? Titik awalnya itu sebetulnya malah di ini pada Padepokan Panilih itu sebetulnya. Proses mendirikan Padepokan ini menarik teman-teman. Padepokan bisa diceritakan Pak Yusuf? Padepokan itu sama dengan perguruan.
atau kalau istilahnya kerennya sekarang itu ya tempat sekolah atau perguruan tinggi atau apa gitu. Istilahnya padepokan sama dengan itu. Isinya biasanya itu mereka yang belajar ilmu bela diri. Ilmu bela diri. Nah, di Padepokan Panilih itu kan tidak di kota dia, tapi di pinggir di desa gitu, dusun. Di sana kan banyak juga petani. Orang yang diharapkan semua orang bisa ikut atau masuk di Padepokan Panilih supaya belajar di sana. Nah, tapi kan tidak semua orang punya bakat atau senang dengan yang namanya kelahi atau belajar bela diri. Oleh karena itu, ada ide-ide yang diawali oleh Ki Ageng. Nah, itu bagaimana kalau misalnya kita buat yang apa itu kita tambahkan yang lainnya, misalnya bagaimana cara bertani yang baik, beternak yang baik, mengelola ikan yang baik, dan sebagainya itu. Nah, akhirnya mereka masuk ke Padepokan itu wajib untuk ikut belajar bela diri, tapi sebagai untuk jaga diri saja, tapi pilihannya tergantung yang belajar di sana. Ada yang mengkhususkan di pertanian, di perikanan atau ternak dan sebagainya. Gitu Pak. Mic-nya siapa ini? Bentar ya, mohon maaf ini ada mic-nya yang tidak dimatikan. Ya, mohon izin saya akan menayangkan ulang terkait dengan ini ada pertanyaan menarik Pak Yusuf dan menjadi bahan pengetahuan dan wawasan kita itu di sini. Nah, di cover ini Pak Yusuf, Ya. Pak Yusuf bisa menceritakan bagaimana proses untuk cover. Kenapa sisi kiri? Cover. Ya, covernya Pak Yusuf. Oke. Yeah. Jadi ternyata cover punya pesan penting. Moga-moga. Jadi teman-teman cover itu punya pesan penting agar orang tertarik untuk membaca halaman per halaman sampai selesai. Karena di cover itu paling tidak gambaran secara umum isi buku itu tertuang di cover. Nah, untuk itu Pak Yusuf silahkan menceritakan bagaimana. Kenapa dipilih itu? Terima kasih Pak. Naluri dan nurani itu tetap menjadi satu kesatuan, sebetulnya tetap satu. Tapi masing-masing naluri punya ciri khas sendiri, nurani juga punya ciri khas sendiri. Sebagai contoh, naluri itu biasanya untuk hal-hal yang segera, cepat, itu biasanya yang mengendalikan itu naluri. Sementara nurani itu biasanya memerlukan waktu yang panjang. Naluri itu banyak yang bersifat negatif thinking, apa berpikir negatif saja. Tapi kalau nurani itu banyak yang positif thinking atau berpikir positif. Tapi ya itu tadi, nurani itu selalu lambat. Akibatnya dia muncul dalam penyesalan dan sebagainya. Mengenai gambar cover, saya ambil kemarin ada usulan dengan gunungan, itu saya senang muncul ada usulan gunungan itu. Supaya cocok dengan judulnya Naluri versus Nurani, maka gambar gunungan itu saya potong atau saya belah jadi dua. Yang satu asli gambar gunungan, itu menurut bagi saya mewakili nurani.
Sementara separuhnya itu gambar pura atau potongan candi, itu mewakili naluri. Kenapa mewakili naluri? Karena disitulah pembangunan yang diinginkan oleh manusia. Dia tidak mau tahu setelah membangun, yang penting saya membangun untuk kepuasan saya, untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan beragama, ibadat, dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, sering akhirnya yang penting saya ada modal untuk membangun, saya buat. Tanpa menghiraukan nurani, dalam arti ini gunungan, yaitu lingkungan yang diabaikan, yang dirusak. Walaupun untuk semuanya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tapi ya tetap saja merusak lingkungan itu pasti. Dan itu ada sampai sekarang. Sebagai contoh, pembangunan jalan, infrastruktur. Memang bagus, diperlukan oleh semua manusia. Tapi banyak yang jadi korban. Karena akibat dari pembangunan itu sendiri. Terus misalnya tambang. Tambang bagus memang untuk keperluan manusia, hajat hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi banyak juga yang dihancurkan akibatnya. Nah itu gambar candi itu sendiri, gambar pura atau candi itu. Sementara gunungan sebetulnya sudah, gunungan yang mewakili nurani, sebetulnya sudah mengingatkan. Ini loh, akibatnya seandainya tidak seimbang, tidak menghiraukan lingkungan, ini loh akibatnya. Nah, seperti sekarang Jakarta suka banjir dan sebagainya, itu antara lain akibat dari ngujo naluri itu tadi, menuruti apa kata naluri itu saja, sementara mengabaikan kata hati atau suara hati nurani. Demikian Pak Gugu. Ya, baik, itu tadi pengantar dari Pak Yusuf, cerita tentang buku, dan sekarang kita akan melihat, mengupas, mendengar wawasan dari dari pihak editor. Nah, editornya. Nah, ini editornya ya. Editornya itu Mas Alfon Glory, pendidikan S1 Bahasa Inggris, PGSD, lulusan Unikama, lalu alamatnya di Pasuruan, lalu pekerjaannya ini luar biasa, teman-teman. Sebagai guru, penulis, pelukis, trainer bahkan. Ya, ini semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang berproses atau yang hampir lulus. Ya, lalu hobinya membaca dan menulis. Karyanya luar biasa. Ada 7 buku yang sudah dikaryakan. Nah, nanti semoga Pak Mas Alvin bisa menceritakan. Belum foto hidup, buat yang bisa dilakukan menjadi bermakna. Pertanyaan saya untuk Mas Alfon, bagaimana pengalamannya Mas Alfon terkait mengedit buku yang 500 halaman? Persilakan Mas. Persilakan. Monggo Mas Alfon. Hilang. Mic-nya dinyalakan. Baik. Selamat malam semuanya. Ya, jadi sebelum saya lebih lanjut untuk masuk pada pengeditan atau dalam hal ini konten yang harus saya bedah. Terlebih memang yang perlu kita ketahui bersama bahwa tugas daripada seorang editor sendiri.
Bicara masalah editor, berarti kita sudah mengawali dari kata dasar edit, yang artinya memang menyunting. Nah, namanya menyunting itu bisa menambahi, bisa mengurangi. Itu. Kemudian, yang kedua, kalau bicara masalah untuk buku Naluri dan Nurani sendiri, memang awalnya ini ya kembali pada hati dan nurani saya. Begitu. Menjadi sebuah beban berat dan tanggung jawabnya itu luar biasa. Ini. Karena memang ini karya bukan milik saya, tapi karya ini adalah milik orang lain. Maka bagaimana saya bisa mengkondisikan karya ini tetap pada tujuan utamanya, ini juga menjadi cara saya berpikir dan cara saya bertindak terhadap cerita itu, dan saya harus kembali ke masa di zaman pada saat itu. Kemudian selanjutnya, ada banyak hal yang memang semakin membuat saya kaya daripada buku ini. Mengapa demikian? Karena sementara buku-buku yang pernah tersaji atau yang pernah teredit sebelumnya itu dari sisi gaya bahasa itu juga mudah dipahami, namun demikian ketika saya harus mempelajari isi buku Naluri dan Naluri VS Nurani ini, banyak kata, banyak kalimat yang memang secara langsung tidak saya mengerti. Dalam artian baik dari sisi bahasa, karena memang gaya bahasanya menggunakan gaya bahasa lama, di sana juga tertera bahasa Jawa kuno, atau bahasa Sanskerta, sehingga saya harus mencari berbagai literasi atau literatur sumber itu bagaimana tentang makna-makna dasar yang ada pada dalam cerita itu. Nah, selanjutnya untuk editor sendiri, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf yang telah mempercayakan karyanya kepada saya. Ini suatu kehormatan, suatu kehormatan sangat biasa dan sangat siap. Sehingga saya harus belajar lebih banyak dan mendapatkan pengetahuan maupun wawasan, juga cara berpikir, termasuk peradaban-peradaban pada masa lalu dan peradaban pada masa sekarang. Itu singkat. Begitu Pak Kukuh. Mic-nya. Pak, sorry. Jadi mengedit itu tidak hanya sekedar menambah dan mengurangi. Tidak hanya sekedar itu sebagai editor. Betul. Tapi bagaimana menyajikan sebuah narasi, rangkaian kata, rangkaian kalimat, jalinan paragraf, menjadi sebuah karya yang smooth dibaca itu enak. Membuat orang itu ingin terus membaca. Nah, ya. Nah ini bagaimana Mas Alfred? Iya. Sebenarnya kalau dari sisi penulis sendiri itu bisa menjadi orang edit. Bagi seorang kalau lain bagi seorang editor ada minimal 10 tugas dasar. 10 tugas dasar yang memang yang harus diketahui terlebih secara mendalam. Nah, ini juga suatu pembelajaran pengetahuan bagi semua rekan-rekan yang sudah hadir dalam forum malam hari ini, sehingga saya bisa membagikan apa yang sudah saya dapatkan mungkin terlebih dahulu. Ya. Dalam hal editor ini memang beberapa tugas wajib yang harus dimiliki. Yang pertama adalah bagaimana alur cerita itu berkesinambungan. Artinya dalam buku Naluri VS Nurani ini, ya, dalam buku ini bagaimana saya harus bisa mengatakan bahwa cerita dalam isi ceritanya berkesinambungan, kemudian peralihan antar cerita atau antar paragraf itu juga enak, tadi dikatakan smooth, kemudian
hubungan antar adegan itu bagaimana. Karena tadi penulis lebih banyak mengkondisikan di sini cerita tentang status sosial masyarakat di kala itu yang memang pada akhirnya juga berdampak pada sebuah konflik sosial. Dalam pertentangan inilah terjadi begitu banyak adegan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memeriksa timeline atau garis waktu dalam jarak cerita. Nah, ini contoh. Masa saat ini ketika saya berada di, tadi ada Mas yang sudah wawancara di pertama tadi, Mas dari Papua tadi, mengatakan bahwa memiliki sebuah ide cerita atau gagasan ketika di Papua saat ini sedang berlangsung suatu pertemuan misalnya. Kemudian cerita itu beralih dengan cepatnya tiba-tiba sudah di Jakarta. Padahal jarak tempuh antara Papua Jakarta ini berapa jam? Jarak tempuh. Ini juga menjadi suatu hal yang harus diperhatikan secara mendasar tentang timeline. Termasuk misalnya jarak dari Padepokan kemudian ke kediaman tadi dalam cerita itu itu jarak tempuh harus melewati gunung-gunung. Apakah mungkin misalnya Kak dalam waktu menjelang fajar kemudian siang hari sudah sampai, padahal itu memerlukan waktu hampir 5 malam. Nah, ini juga menjadi satu bagian tersendiri. Artinya pada saat itu penghitungan waktu ini juga menjadi bagian. Kalau sekarang kan sudah enak, ada jam, kita bisa mengetahui, apalagi jam sekarang sudah ada yang digital, sehingga kita tahu kapan sampai mau pergi ke luar negeri pun kita bisa tahu ini waktunya jam berapa. Kalau zaman dahulu berarti menggunakan perhitungan kala purnama. Nah, menghitungkan perhitungan kala purnama. Berarti 1 bulan purnama itu paruh waktunya. Yang ketiga, memeriksa konsistensi karakter. Karakternya ini bagaimana? Nyai Selasih dalam cerita tadi dikatakan bagaimana karakternya ini. Apakah dalam setiap cerita nanti karakternya tetap ataukah karakternya berubah? Nah, kalau karakternya berubah berarti tidak konsisten. Artinya berarti ceritanya ini umpama bahasa sekarang isu dele sore tempe. Nah, begitu. Padahal namanya karakter ini, penjiwaan ini sudah dimiliki dan ini harus konsisten. Bagaimana karakter seorang Pak Yusuf saat ini? Nah, bagaimana karakter Sri Baginda dalam cerita itu, dalam buku Naluri VS Nurani. Yang keempat, kita analogi, artinya ketika kita harus berpikir masuk ke dalam cerita tersebut, apakah cerita itu masuk akal? Nah, sekarang kita bayangkan kita kembali pada masa lalu. Tadi sudah dibuka sedikit bahwa ada pelabuhan, ada sarana transportasi berarti di zaman dahulu, dan itu tidak berbeda dengan sekarang. Artinya logika berpikir itu masuk bahwa sebenarnya yang kita alami dalam kehidupan saat ini itu juga terjadi di kehidupan masa lalu, terutama di era Jayabaya. Sarana transportasi, kemudian sarana pembelajaran. Tadi disinggung masalah Padepokan adalah tempat belajar. Nah, Padepokan di sini berfungsi sebagai kalau zaman dahulu ini kan ruang atau tempat untuk berguru, untuk menimba ilmu dalam perguruan silat. Nah, maka ini juga artinya di sana terdiri dari berbagai macam macam kasta atau status sosial. Nah, status sosial ini juga sampai saat ini ada gitu loh, ada pejabat saat ini, ada pemangku kepentingan publik. Zaman dahulu juga ada, pendeta pun zaman dahulu juga ada. Nah, ini logika berpikirnya masuk begitu. Kemudian aspek sejarah, bagaimana media di masa lalu cara menyampaikan informasi itu bagaimana? Satu contoh, ketika untuk mencari di cerita ini ya, kalau nggak salah di bagian
bagian 3 atau ke bagian 4 begitu. Saya kurang lupa. Jadi itu dikatakan silakan kamu temukan 3 orang selir itu. Karena selir ini bermain, artinya di sana ada politik. Nah, ketika dia bermain dan kemudian dia meninggalkan kerajaan tersebut, maka di sana sudah ada agen atau intel. Nah, intel itu sampai sekarang juga ada gitu. Nah, ini juga logika berpikirnya masuk. Jadi untuk mencari itu dia juga mempunyai mata-mata. Bahkan sekarang pun intel nggak hanya intel, tapi sudah menjadi agen rahasia. Bahkan FBI pun semakin canggih. Nah, termasuk kalau di Indonesia sekarang Kopassus itu sebagai agen rahasianya BIN, Badan Intelijen Negara. Nah, ini sudah ada. Sejak zaman Jayabaya itu ada berarti. Ini logika berpikirnya masuk. Kemudian yang kelima, memeriksa ketepatan kata. Diksi. Bagaimana kata-kata yang disajikan dalam cerita Naluri vs Nurani. Apakah kata ini juga memiliki makna-makna yang lain? Misalnya saat ini saya berhadapan, saya melihat, ya kan, melihat kemudian saya istilahnya dengan saya melihat itu kan ada 2 versi. Melihat ini karena melihat mata sepintas, kemudian melihat saya menonton. Nah, ini ada banyak. Yang pas yang mana? Kemudian ketika saya menoleh, contoh menoleh kan pasti saya melirik. Menoleh ini jelas kemana, ke kiri atau ke kanan, atau memiringkan badan, ataukah hanya kepalanya saja. Nah, menoleh kemudian menengok, saya tengok. Lah, tengok ini juga artinya berbeda. Tengok juga bisa diartikan sebagai menjenguk orang yang sakit. Nah, ini bagaimana dalam cerita itu? Lalu yang keenam, bagaimana dengan cerita ini bisa dibaca, enak, mengalir, dan dapat dinikmati. Nah, ini kapasitas penulis menjadi besar di sini. Karena kalau editor itu sifatnya hanya mengarahkan, tidak bisa mau mengapa-ngapain karena memang nggak memiliki karya tersebut. Tetapi saya juga bertanggung jawab terhadap karya tersebut menjadi enak bagaimana. Nah, ini juga atas izin daripada penulis sendiri. Kemudian yang ketujuh, dialog. Bagaimana model dialog zaman dahulu? Kalau sekarang arek Surabaya mengatakan, "Rek, ayo rek, mari silakan duduk, sampurasun, selamat malam." Nah, ucapan-ucapan antar dialog itu bagaimana? Harus dibuat natural atau sewajar mungkin. Artinya natural ini dialog di zaman dahulu tentu beda dengan dialog di zaman sekarang. Tadi dikatakan baik dari cara penampilan atau apa status sosialnya berbeda, maka tidak mungkin kalau zaman dahulu itu seorang raja langsung berdialog dengan rakyat jelata, tidak mungkin, pasti dengan bagian abdi dalem. Nah, ini juga menjadi satu catatan tersendiri. Seorang pimpinan kepala sekolah nggak mungkin langsung ke bagian bawah, pasti ke bagian terdekat paling yang ada di lapangan siapa, guru misalnya. Nah, ini asisten. Presiden ada asistennya. Tidak mungkin presiden langsung ke bawah. Nah, kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, akan menjadi malapetaka. Nah, ini arahnya di sana. Maka dibuat natural. Natural itu mengikuti gaya saat itu bagaimana. Lalu tata bahasa. Tata bahasa termasuk pengulangan kata, penempatan kata, kemudian misalnya ada kata sambung, kata sifat, dan seterusnya. Ini dicek apakah sudah benar sesuai dengan ejaan, ya, atau barangkali terjadi salah ketik. Nah, ini karena dalam penulisannya juga pasti akan memberikan dampak. Dampaknya ya kurang enak dibaca, kurang enak dinikmati, begitu. Seperti kalau para mahasiswa atau saya dulu sedang kuliah, itu kalau skripsi, kalau sudah nggak sesuai, sudah dicorek jret gitu skripsinya, akhirnya balik lagi. Nah, sama dengan itu. Jadi termasuk apa ya, EYD, ejaan yang disempurnakan. Saya ambil contoh misalnya
parasit dan parasut itu berbeda. Berbeda makna, juga berbeda kata. Nah, tetapi kalau pada zaman dahulu dibedakan lagi, ini padepokan, kemudian tadi disebutkan dalam cerita, lupa saya, jadi ada toilet itu ada bahasanya sendiri. Bagian-bagian ruangan dalam kerajaan itu juga ada nama-nama sendiri. Nah, itu tidak boleh disalahartikan. Termasuk bahasa Jawa ketika itu diambil resmi dalam konteks cerita, ya dituliskan sesuai dengan bahasa Jawa aslinya. Begitu. Lalu berikutnya yang terakhir adalah tanda baca. Nah, tanda baca ini menjadi penting. Maka kalau sekolah SD, kita ingat sekolah SD zaman dahulu, jadi kalau namanya titik, setelah titik harus diawali huruf besar misalnya. Nah, ini kadang sampai sekarang pun ini juga menjadi hal yang lupa. Sekalipun kita tua dan kita sudah sampai pendidikan tinggi, terkadang kita menyepelekan. Kita langsung asal tulis saja, dan ini sebenarnya juga mengurangi nilai, ya, nilai dari sisi tanda baca tadi itu mengurangi. Nah, tanda seru, kalau ada pertanyaan yang menggunakan tanda tanya. Jadi itu minimal ada 10 tugas dasar tadi yang sudah saya uraikan tadi itu yang harus dipenuhi sebagai seorang editor. Nah, masuk ke dalam buku Naluri VS Nurani, ini awalnya, jadi awalnya ini ada kurang lebih 1.100 sekian halaman begitu. Nah, kemudian saya sampaikan kepada Pak Yusuf selaku penulis, mohon maaf, ini tanggung jawabnya besar, nggak main-main. Melalui perantaranya waktu itu Pak Jatmiko, jadi saya sampaikan, kalau dihitung sampai 1.100 lebih halaman ini, yang pertama kapan selesainya, kemudian saya harus mengerjakan sampai batasan berapa, sedangkan 500 saja ini kemarin 2 bulan itu full. Nah, boleh saya katakan begitu. Artinya ketika harus mendalami, kita nggak bisa langsung menguraikan satu-satu, nggak bisa. Maka kita harus bolak-balik. Ini yang membuat lama. Dan sepintas, editor itu nggak penting, tetapi sangat penting dan sangat mempengaruhi isi daripada buku tersebut. Sehingga buku itu layak untuk dipublikasikan atau tidak. Maka editor milenial saat ini juga multitasking. Harus memiliki kemampuan-kemampuan operasional, kemampuan-kemampuan bagaimana cara mempublikasikan ketika karya ini sudah terbit misalnya. Bagaimana cara membuat sesuatu yang kira-kira menjadi bermanfaat daripada isi buku ini. Sehingga untuk kemudian hari, buku ini tidak hanya terpublikasi begitu saja, tetapi ada dampak positif. Artinya pesan-pesan yang disampaikan penulis, terutama mengenai Naluri versus Nurani, ini bisa berimbang. Itu harapannya. Begitu Pak Jatmiko, Pak Kukuh, untuk uraian saya. Ya, terima kasih Mas Alfon yang sudah membuka cerita tentang bagaimana penulisan buku dari pihak editor, dan menjadi menarik karena berdasarkan chat itu sudah ada yang mengajukan pertanyaan. Ada beberapa, Pak Yusuf, dan nanti mau ditanggapi. Silahkan yang mau mengajukan pertanyaan, baik tentang cerita atau prosesnya. Tapi sebelum membahas tentang pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, saya akan sedikit memperkenalkan yaitu Mas Jatmiko yang posisinya sebagai wakil pembaca. Kira-kira dapat apa sih setelah membaca buku ini? Saya perkenalkan, namanya Wahyu Jatmiko, pendidikannya sarjana sejarah atau sarjana ilmu sosial ini. Alamat rumahnya di Abdul Jalil Batu, kerjaan pegawai swasta, hobinya membaca, menulis, fotografi, videografi. Nah, ini karya tulisan-tulisan lepas bisa dibaca di Facebook untuk menikmati hidup ini sepenuhnya. Pertanyaan saya untuk Mas Jatmiko, apa yang
ada dalam pikiran benak Mas Jatmiko ketika membaca buku setebal 550 halaman ini? Silakan Mas Jatmiko. Terima kasih Pak Buko. Jadi saat pertama saya membaca buku ini itu saya harus berurusan dengan, walaupun saya orang Jawa banyak nggak ngertinya juga. Lalu yang kedua, penggunaan nama-nama Jawa seperti Kirangga, Samekto dan sebagainya itu di bab 1 itu sulit sekali memang. Tapi setelah masuk bab 2 itu mulai enak alurnya, jadi bisa diikuti. Terus karakternya, tokoh-tokohnya di situ juga sudah kelihatan. Dan alur ceritanya itu tidak mengalir, maksudnya dari bawah naik sampai ke puncak terus klimaks gitu, enggak. Ini ceritanya mendatar, terus ada puncaknya, lalu mendatar lagi, ada puncak sedikit, mendatar lagi. Jadi memang kesannya itu seperti kalau kita baca buku harian seorang Kirangga Samekto. Jadi apa yang dialami beliau selama perjalanannya mulai dari punggawa kerajaan sampai akhirnya jadi rakyat jelata, sampai akhirnya memiliki seorang anak. Dan memang tokoh utama yang di sini, maksudnya itu seri 1 ini seperti hanya awal, seperti ibarat kita membuat rumah itu kita hanya membaca dasarnya saja, belum masuk ke inti, belum masuk ke mungkin sejarahnya Jayabaya sendiri. Ini benar-benar hanya awal dari sebuah perjalanan panjang. Gitu Pak Gugu. Apa respon atau dari Mas Jatmiko yang didapat apa Mas membaca buku yang ini? Terkait wawasannya untuk Jayabaya, dapat hal positif apa yang bisa disampaikan? Yang pertama itu memang intrik-intrik politik itu sangat jelas di novel ini. Jadi kalau misalnya ada yang berniat baik seperti Kirangga Samekto yang begitu berbakti pada negara, itu ternyata tidak selalu diterima seperti itu oleh petinggi kerajaan lainnya. Jadi di kehidupan nyata mungkin niat baik kita itu tidak selalu diterima baik oleh orang lain. Jadi kita berniat baik, tapi orang lain menganggap bahwa kita ini cari muka atau seperti itulah. Jadi itu yang pertama saya dapatkan. Yang kedua ini waktu masuk Padepokan Panilih itu, di bagian Padepokan Panilih, sebelum baca ini memang yang terpikir dari saya itu kalau namanya Padepokan perguruan itu ya untuk ilmu silat, untuk ilmu kanuragan, untuk nambah kesaktian. Tapi dengan membaca ini ternyata Padepokan itu juga bisa dikembangkan jadi semacam perguruan untuk baca tulis, pertanian, belajar peternakan. Jadi tidak hanya melulu soal kanuragan, tapi ya mungkin semacam perguruan. Jadi ada fakultas ini, fakultas itu, fakultas itu. Gitu Pak Gugu. Ya. Baik. Ya. Ada tambahan lagi? Silakan. Kalau tambahan lagi mungkin ini hanya sisi minusnya saja. Oke. Saya akan banyak membaca buku-buku fiksi juga. Itu untuk sebelumnya maaf Saudara Alfon, ini pemenggalan katanya memang banyak terjadi di situ yang tidak pada tempatnya. Jadi nggak enak dibaca ini, nggak nyaman. Tapi saya kira itu hanya masalah teknis yang nanti bisa diperbaiki kemudian. Makasih Pak Gugu. Ya, baik, terima kasih. Tadi ya sesi pertama sudah disampaikan oleh Pak Yusuf selaku penulis, lalu Mas Alfon dari pihak editor bagaimana hal-hal. Siapa tahu nanti dari penjelasan Mas Alfon, dari teman-teman, ada yang interest, ada yang tertarik, juga penjelasan dari Mas Jat selaku wakil pembaca. Sampailah kita pada sesi kedua, yaitu pertanyaan. Ini ada penanya dari peserta.
Mohon maaf, yang pertama saya bacakan dulu pertanyaannya dari Anggi Fernando. Dari Anggi Fernando, pertanyaannya begini. Dari pengalaman penulis dalam melakukan penelitian, fakta-fakta menarik apa saja, Pak, yang ada dalam sejarah Jayabaya yang mungkin jarang diketahui masyarakat umum? Nah, ini kan. Atau tidak tertulis dalam sejarah yang ada saat ini. Artinya hal-hal temuan apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf ini yang bisa ya atau yang belum dipublikasikan atau jarang. Hal-hal menarik apa Pak Yusuf? Monggo. Ya, terima kasih. Makasih untuk Anggi. Hal-hal yang menarik itu banyak sebetulnya. Dan memang tidak tertulis secara detail di sejarah atau di literatur apapun mengenai Jayabaya ini. Tapi ya kembali saya ulangi, kejadian yang kita alami sebetulnya juga terjadi pada saat itu. Misalnya ada orang bertamu, kalau bertamu disuguhi, ada pertemuan, semacam rapat, dan sebagainya itu ada semuanya. Hanya caranya lain. Semuanya sebenarnya ada, dan itulah yang saya isi dengan cerita ini. Jadi kalau mau diambil gampangnya itu begini. Naluri VS Nurani ini sebetulnya sebuah dongeng di Podomengeng. Artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang benar itu adalah fakta sejarah yang sudah tertulis oleh penulis-penulis sejarah sebelumnya. Latar belakang Jayabaya ini hanya saya pakai sebagai latar belakang cerita saya ini. Jadi cerita ini sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya itu enggak. Namanya juga dongeng di Podomengeng. Ya seperti cerita ini, misalnya terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Menurut dongengnya itu adalah perahu yang terbalik dan akhirnya membentuk seperti gunung. Terus ada cerita Lutung Kasarung misalnya, apakah benar Lutung Kasarung? Terus ada cerita misalnya cerita dari Cina itu misalnya sampai Entai atau Kancil Nyolong Timun. Nah itu kan sebetulnya enggak ada. Dongengnya enggak ada, tapi kancilnya kan ada. Dan sebagainya. Itu sebetulnya intinya hanya itu saja. Monggo. Ya, nah, itu tadi dari Anggi. Jadi semoga memberikan satu wacana bahwa ternyata perlu kajian-kajian memisahkan mana fakta-fakta menarik yang bisa dibuktikan, mana yang menjadi wilayah-wilayah dongeng. Sehingga tidak cukup berhenti sampai di bahwa itu menarik, itu layak ditulis, tidak, tapi perlu diverifikasi kebenarannya. Lalu ada pertanyaan berikutnya, ini dari Asri Makrifatul. Nah, pertanyaannya begini. Sebagai mahasiswa, bagaimana menyikapi dalam bahasa Jawa unen-unen Jayabaya, Joyoboyo? Seperti ada unen-unen sebagai penguasa Indonesia yaitu Notonegoro. Ini ada kata yang akan membawa kemajuan di Indonesia. Apabila jadi presiden ada kata Notonegoro. Itu, sekian terima kasih. Saya sangat salut kepada Pak Jatmiko yang jadi perantara dalam penerbitan buku ini. Ya, ada ucapan ini. Ya, terkait dengan frase diksi Notonegoro dan ini Pak Jatmiko sebagai jembatan untuk karya ini. Monggo Pak Yusuf. Notonegoro Pak Yusuf. Notonegoro artinya dia penguasa.
Ya kan, noto negara, saya penata negara. Ini dia itu penguasa. Kalau di cerita ini sebenarnya tidak sedetail yang terfikirkan oleh Mbak Asri seperti kejadian sekarang, tapi pemerintahan itu ada. Jadi pada saat itu hanya ada raja, ada patih atau wakil, ada tumenggung, ada senopati, dan sebagainya. Tapi soal pemerintahannya yang sedetailnya hanya tersirat yang pernah saya baca itu bahwa negara Kediri, kerajaan Kediri saat itu maju dan bagus, istilahnya perekonomian dan sebagainya itu bagus. Dari pertanian, dari perdagangan dan sebagainya itu berjalan dengan baik. Itu saja sebetulnya. Mengenai tatanan kenegaraannya nggak begitu detail. Tapi kemungkinan besar yang saya cantumkan dalam cerita itu, Jayabaya banyak memakai orang-orang yang paling berjasa pada saat perang saudara. Pada saat dia untuk memenangkan peperangan itu, nah tokoh-tokoh itu yang dia pakai sebagai tumenggung, sebagai patih, sebagai senopati, dan sebagainya. Demikian, Mak Kuko. Ya, semoga sedikit memberikan pencerahan bahwa istilah Notonegoro dalam konteks negara dan dalam konteks karya ini ada pandangan subjektif dari penulis untuk Mbak Asri. Lalu ada dari Ningsih. Ini pertanyaan, naluri versus nurani dalam isi bukunya mengambil sosok Joyoboyo yang konon zaman dulu sebagai peramal yang tangguh. Nah, bagaimana menurut Bapak ramalan itu? Apakah sesuai nurani seseorang? Ya, bagaimana Pak Yusuf? Joyoboyo punya kemampuan meramal sesuai nurani atau tidak ini? Kesempatan Joyoboyo membuat ramalan itu nanti bisa terbaca pada jilid yang seri yang keberapa nanti, agak belakang malam. Kemampuan itu sebenarnya berdasarkan kalau saya bilang itu permenungan. Dia bisa meramal sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau tahu sebelum terjadi, semacam itu. Dan itu dia tulis. Nah, ini keunikan Jayabaya di situ. Dia memiliki kemampuan terserah kemampuan atau keahlian, dan dia tulis berbentuk ramalan. Gitu. Dan yang dapat dipakai Gotak-Gathuk itu sampai sekarang itu masih banyak yang cocok gitu, antara lain. Otak-atik Gathuknya ramalan Joyoboyo itu saat ini masih banyak yang nyangkut, nah istilahnya gitu. Begitu Pak Kuku. Ya, jadi sebetulnya diawali dari menulis tampaknya ya. Karya-karya pemikirannya Jayabaya ini menjadi tetap hidup sampai saat ini karena dituliskan. Coba kalau nggak dituliskan begitu, kita nggak akan tahu. Ya cuma katanya. Katanya. Bisa tambah, bisa kurang. Lalu ini ada respon dari Wahyu Restu Putri. Selamat malam Pak, nama saya Wahyu Restu Putri. Pertanyaan saya, bagaimana menurut pendapat Pak Yusuf selaku penulis mengenai naluri versus nurani di era Jayabaya, apabila terkait dengan adanya ramalan Joyoboyo yang telah terkenal dari dulu, dan ramalan ini juga kerap memiliki realita yang telah terbuktikan. Pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak dari sisi naluri dari adanya ramalan? Nah, ini masih terkait Pak dengan ramalan ini dari aspek nuraninya ini bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau dari sisi naluri sebetulnya
tergantung nanti bagaimana pelaksanaannya. Tapi kalau menurut saya, ramalan Jayabaya itu berdasarkan kemampuan dia berpikir untuk di masa yang mendatang. Dan dia tuliskan. Tidak hanya mampu dia pikir, tetapi dia tulis. Kemudian, kenapa saya bilang nalurinya itu tidak apa ya namanya ya, tergantung pelaksanaannya nalurinya, yang dia tulis peramalannya sudah dia tulis, itu nanti pelaksanaannya tergantung siapa yang melaksanakan. Masalahnya dia Jayabaya hanya sebatas sampai meramal, bukan menjadi pelaksana. Misalnya suatu ketika, ya kan, antara lain itu suatu ketika ada kereta tanpa kuda yang bisa berjalan lebih cepat daripada kuda, dan ada kereta yang bisa terbang dan sebagainya. Itu sebenarnya ramalan-ramalan yang kereta yang bisa terbang ya pesawat, ada yang bisa dia bilang kereta api, atau bisa dibilang mobil dan sebagainya itu. Dan masih banyak lagi tuh. Waduh, tadi saya nggak buka di ramalannya itu, ada itu sebetulnya. Saya punya. Ya, jadi menurut saya, Pak, dalam keterbatasan saya, sebetulnya Jayabaya itu kalau dibandingkan dengan penulis filsuf luar negeri atau filsuf Eropa itu ya sebetulnya tidak beda jauh. Hanya bedanya itu bahwa mereka yang di Eropa, filsuf Socrates, Plato, John Locke, dan lain sebagainya, didokumentasikan melalui kajian-kajian ilmiah. Sedangkan di zaman kita, atau di Indonesia, ada peramal satu-satunya Jayabaya ini kan hanya diceritakan turun-temurun. Tapi bagaimana kebenarannya kan belum sampai pada faktor verifikasi. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, Pak Yusuf. Ada dari peserta. Atau dari peserta sambil makan boleh, ngopi-ngopi juga boleh. Ini tampaknya ada beberapa peserta yang sepertinya bukan mahasiswa ini. Mohon maaf ya, mohon maaf. Seperti Antonius Heri, lalu ada Teresia, siapa itu tadi? Ada Dionysius, saya juga wajahnya. Pak Heri, selamat malam Pak Heri, Pak Antonius Heri. Malam Pak Kuku. Iya. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat Pak Kuku. Ada yang mau disampaikan Pak Heri, Pak Antonius? Baik, terima kasih. Setelah saya mendengarkan dari penjelasan Bapak Yusuf dan saudara kita, Bapak Alfon, itu salah satu teman kita. Saya dengan Pak Alfon satu lembaga itu sebetulnya. Dengan mengikuti penjelasan pada malam hari ini, saya sangat tertarik tentang buku yang disusun oleh Pak Yusuf ini. Memang kalau kita melihat dari pengalaman yang lama, sejarah dengan yang sekarang, itu memang betul ada kaitannya. Tapi yang perlu saya ingin sampaikan atau tanyakan, sekarang itu kan di era globalisasi, di era digital. Nah, mungkin ada yang perlu saya tanyakan mengenai naluri dan nurani. Untuk di zaman sekarang itu yang dominan yang mana, Pak? Naluri atau nurani? Terima kasih Pak Kuku. Sederhana tapi abot. Sederhana tapi abot Pak Antonius. Terima kasih. Oh, mic-nya di-mute Pak. Monggo Pak Yusuf. Terima kasih Pak Heri. Pada awal tadi memang sudah saya sampaikan. Di era apapun yang namanya naluri dan nurani itu selalu
berdampingan. Ada di dalam diri kita, ada di dalam diri manusia. Setiap manusia mempunyai naluri dan mempunyai nurani. Mengenai sekarang, zaman sekarang, kecenderungannya ke arah naluri atau ke arah nurani, itu sebetulnya tergantung yang bersangkutan. Tergantung, sangat-sangat tergantung yang bersangkutan. Misalnya, kalau kita hanya mendasarkan diri atau mengikuti apa kata naluri saja, maka kita tidak ada bedanya dengan ayam, kucing, dan sebagainya itu. Terus, kalau kita hanya mengikuti apa kata suara hati, kata hati nurani, pasrah bongkaan, apa kersane Gusti saya ikuti, dah. Maka kita juga salah. Masalahnya kita juga diberi oleh Allah, oleh Tuhan, akal dan budi. Yang kita bilang dapat akal budi itu ya terjemahnya ya naluri itu sendiri. Kita diberi akal budi yang lebih dibanding ciptaan yang lainnya. Kalau itu tidak kita gunakan juga salah. Masalahnya ya bagaimana mungkin kita mau makan kalau kita tidak berusaha. Kita mempunyai tangan, mempunyai kemampuan, dan sebagainya untuk kita gunakan sesuai dengan akal dan budi. Diharapkan pada saat pelaksanaannya itu kita bisa ya minimal seimbang lah. Kalau menceng-menceng sedikit ya jangan terlalu jauh begitu. Misalnya itu. Seperti tadi saya contohkan, ini kebetulan banyak adik-adik mahasiswa. Ini tadi kan nanti kan ada tugas dari Pak Kukuh untuk mengerjakan PR ini. Gampang aja dah, nggak usah pusing-pusing nanti nyontek teman, terus kita rubah-rubah sedikit kan nggak ada yang tahu. Itu kata nalurinya. Tapi kata suara hati, hei, kamu itu bohong, membohongi diri sendiri, juga membohongi orang lain. Terus bagaimana tanggung jawabmu? Itu antara lain, Pak Kukuh. Matur nuwun. Ya, itu tadi Pak Heri, bahwa terjadi tarik ulur perang antara naluri dan nurani sejak zaman dahulu hingga saat ini. Mana yang dominan? Nah, itu berdasarkan yang sudut pandang mana kita mau memberikan penilaian dari pelaku atau akibatnya atau dari sisi yang mana. Sehingga menjadi trigger bagi kita untuk terus berpikir mau kemana ini larinya. Baik, Pak Heri. Lalu ini ada Vivo 1807. Selamat malam, Pak. Mantap di tengah pandemi, semangat berkaryanya terasa. Saya Pauline dari SMA Santa Maria. Pertanyaan saya, Joyoboyo berbahasa Jawa nggih. Terkait itu banyak anak muda yang mohon maaf kurang paham. Nah, betul Pak, karena di sini pesertanya macam-macam dari Sabang sampai Merauke, sehingga perlu penambahan wawasan. Makanya perlu dikenalkan untuk memaksimalkan itu di kalangan anak muda bagaimana lah supaya isi buku yang mantap ini dipahami. Nah, paling tidak mahasiswa, saya konteksnya mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, sedikit banyak saya dorong, saya ajak agar mahasiswa yang dari luar Jawa, sedikit jika ada orang yang membicarakan tentang Notonegoro, Ramal Joyoboyo, bisa sedikit lebih paham dan bisa mengikuti. Paling tidak asik. Begitu. Terima kasih untuk responnya. Lalu saya mencoba menyapa Teresia SI. Teresia SI. Selamat malam, Teresia SI. Adakah beliaunya? Teresia SI. Selamat malam. Oh, belum bisa dihubungi. Atau ada yang mau menyampaikan secara langsung? Saya beri kesempatan. Sebentar.
Halo. Saya kembali ke Mas Alfon. Mas Alfon, bagaimana memasukkan diri Mas Alfon selama proses mengedit ini? Ya. Kan tidak sekedar menambah dan mengurangi. Ya, memang itu kan umum. Kalau menambah mengurangi itu umum, bukan spesifikasi. Tetapi nampaknya lebih mendalam. Jadi ya minimal kita punya referensi atau literatur. Nah, sekarang pada era digital sendiri, kita sudah bisa mengakses informasi dengan akselerasi, dengan cepat. Nah, maka ini juga saya menambahkan dengan sedikit yang tadi diulas oleh Mbak dari SMA Tamaya. Maka untuk buku Naluri versus Nurani ini, artinya tidak semata belaka menggunakan bahasa di masa lalu, tidak. Ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Hanya beberapa kosakata itu sudah diterjemahkan dan sudah ada maknanya, sehingga tidak ada hambatan atau tidak ada rintangan, kesulitan ketika mempelajari isi buku ini. Memang sepintas ketika masuk ini tadi hampir sama dengan yang diulas oleh Pak Jatmiko. Jadi sedikit banyak masih terasa bingung. Itu seperti berputar. Karena apa? Filosofi kehidupan, dalam kehidupan sehari-hari itu semua tersaji dalam isi cerita ini. Nah, kalau basic kita sebagai editor itu minimal misalnya kita itu fokusnya hanya terhadap satu bidang, ini kita kesulitan. Mengapa demikian? Karena kajian-kajian atau konten-konten yang diambil ini bukan hanya masalah naluri nurani. Memang intinya naluri nurani, tetapi semua itu ada dalam perspektif kehidupan umat manusia. Di masa lalu, di masa kerajaan, jadi mulai dari status sosial, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas, sudah diuraikan oleh penulis sendiri, termasuk pembangunan infrastruktur, itu juga ada pertentangan hati dan nurani. Tidak usah jauh-jauh. Sekarang yang lagi in di masa pandemi, semua mendapatkan masalah bantuan. Dan semua harapannya bantuan tersalurkan. Tetapi pertanyaannya, apakah bantuan tersebut sudah tersampaikan dengan baik? Nah, analogi berpikir dari seorang pimpinan di sini, ya, sama dengan yang dikisahkan dalam cerita Naluri versus Nurani, termasuk Ki Ronggo Samekto yang harus menanggung resiko ketika dia harus merubah status sosialnya dari kasta tertinggi menjadi kasta terendah. Artinya ketika dia sudah hidup di kerajaan, kemudian dia dihadapkan pada situasi sebagai seorang petani yang harus mengikuti Nyai Selasih, nah ini otomatis kehidupannya berbeda. Apakah merubahnya perbedaannya hanya merubah dari struktur status sosial? Tidak. Tetapi banyak konflik-konflik sosial yang disajikan ini yang membuat saya sebagai editor itu mau tidak mau harus begini. Artinya saya membayangkan diri saya ada pada masa itu. Gitu. Ada pada masa itu. Tetapi saya tidak menikmati masanya, saya hanya merasakan, oh kira-kira seperti ini. Nah, maka disambungkan ke dalam ceritanya yang sudah diuraikan penulis. Nah, ini menjadi sebuah kesulitan ketika saya misalnya saya nggak memiliki referensi yang lebih atau referensi yang banyak, termasuk kajian dari Joyoboyo sendiri. Sudah diuraikan oleh penulis tadi, diambil contoh misalnya, nanti akan ada kereta besi. Bukan hanya kereta besi, tetapi apa? Nusantara akan dipagari besi. Nah, artinya ini rel kereta ini akan masuk penjuru Nusantara. Sekarang sudah dibangun di Kalimantan dan sekarang sudah dibangun Sumatera. Artinya ramalan Jayabaya ini dikisahkan dari cerita itu sampai sekarang itu ceritanya runtutannya ada. Di analogi berpikir juga masuk akal. Nah, gitu loh. Sedangkan yang dituliskan Jayabaya sendiri dalam bukunya sebagai seorang peramal, memang dia nggak bisa memastikan ini akan berjalan atau tidak. Tetapi yang kita acungi jempol atau kita apresiasi kepada Jayabaya sendiri itu dan penulis Pak Yusuf sendiri adalah apa? Mau menuliskan karyanya. Seandainya dulu Jayabaya ini nggak menuliskan karyanya, nggak akan ada kisah era Jayabaya, kan begitu. Nah, disambung cerita tersebut, maka referensi-referensi yang sudah saya dapatkan tadi, coba saya pahami kembali.
Kemudian kira-kira bagaimana dengan analogi cara berpikir atau cara menyampaikan gagasan yang disampaikan penulis. Dan penulis ini nampaknya sudah nggak main-main. Artinya kalau dilihat dari struktur kosakata maupun paragraf atau antar bacaan, antar dialog, ini memang sudah menguasai benar Pak Yusuf ini. Jadi referensinya memang sudah sangat kuat begitu. Artinya sehingga apa? Ini juga menjadi hal positif bagi kami, bagi saya sendiri untuk mengedit apa yang sudah dikaryakan Pak Yusuf. Artinya bukan tidak mengalami kesulitan, tapi justru saya banyak belajar dari beliaunya. Nah, mengenai tadi yang disampaikan Pak Jatmiko sekaligus menjawab, memang bukan berarti menyerah, tidak. Semua itu tidak bisa sempurna dalam hal apapun, termasuk dalam kajian naluri versus nurani ini, termasuk tadi diuraikan masalah pemenggalan kata. Nah, padahal tugas wajibnya seorang editor itulah kenapa masih muncul. Nah, masalahnya banyak, bukan terletak pada editor. Memang editor yang bertanggung jawab. Tetapi karena setelah melalui editor ini masuk proses layout dan seterusnya, termasuk penerbit, artinya banyak orang yang dikaryakan di sini. Tetapi menjadi acungan jempol bahwa karya ini menjadi satu mahakarya dan bisa terbit dan bisa dinikmati dari Sabang sampai Merauke, itu menjadi hal yang luar biasa. Terlebih bagi saya sendiri, tadi saya mendapatkan banyak pembelajaran, banyak pengetahuan, dan banyak wawasan ketika saya harus beralih di masa lalu. Itulah kesulitan-kesulitan yang saya alami selama istilahnya menyunting naskah naluri versus nurani. Selain itu kita dihadapkan pada manusia. Ya, manusia ini nggak ada yang bersih, nggak ada yang putih, juga nggak ada yang hitam. Nah, sama dengan di era masa lalu, ketika di sini mengatakan ilmunya, contoh, silakan belajar supaya mendapat ilmu yang baik. Belum tentu. Kanuragan zaman dahulu semakin memiliki tingkat kanuragan yang tinggi, dia juga akan semakin sakti. Nah, saktinya ini bagaimana? Sakti diterapkan untuk kebaikan atau sakti diterapkan untuk hal yang negatif. Sama dengan yang sekarang, koruptor banyak yang berdasi. Nah, padahal pendidikan itu maksudnya baik untuk menjembatani SDM ini supaya semakin berkualitas. Tetapi kenyataannya bagaimana? Berkualitas untuk merogoh uang rakyat. Nah, ini yang juga jadi masalah besar. Maka analogi berpikir editor ini harus melebihi kapasitas daripada buku itu dan memiliki banyak sumber. Tetapi kembali saya berterima kasih dan saya salut pada Pak Yusuf yang sudah mampu menelurkan karyanya. Dan ini juga saya berbagi kepada teman-teman yang lain yang hadir pada forum ini. Pak Yusuf aja lo bisa. Ayo, semua kita berkarya. Selama kita hanya berangan-angan dan bermimpi, ya maka akan tetap hanya ada angan-angan dan mimpi saja. Dan mimpi itu akan berlalu. Tetapi kalau kita mampu menuliskan sebuah karya, sampai kapanpun, ya karya kita tetap ada, sekalipun kita telah tiada. Happy today, tomorrow, I don't know. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Alfon. Tambahan penjelasan dan memberikan trigger, pemicu, bahkan men-challenge kita untuk membuat karya. Kembali ada respon dari peserta ini, dari Yeremia Claudius. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya. Naluri versus nurani ibarat tidak ada si baik. Seperti yang disampaikan tadi bahwa naluri kebanyakan mengandung untuk negative thinking. Sedangkan nurani adalah kebalikan dari itu. Yang saya ingin tanyakan, apakah naluri dapat mempengaruhi nurani? Dan kalau itu terjadi, solusinya seperti apa? Mungkin, ini bagus. Mungkin solusinya bisa diambil dari kisah Joyoboyo. Nah, ini. Monggo Pak Yusuf, ini bagaimana ini? Terima kasih. Naluri seperti saya sampaikan tadi, dia itu sifatnya cepat.
Untuk gerak yang cepat itu biasanya orang hanya menggunakan naluri. Misalnya gerak refleks. Kita mau dipukul, refleks bergerak cepat. Itu biasanya naluri yang berperan di sana. Sementara nurani itu mempunyai jangka waktu yang agak lama. Dan biasanya setelah terjadi atau telah diperbuat oleh naluri. Misalnya ada rasa menyesal, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Kedua, orang yang terlalu banyak menggunakan nalurinya, biasanya cara berpikirnya ya yang praktis-praktis saja. Kalau kamu nggak mau, ya sudah sana, keluar saja sana. Misalnya. Kalau kamu nggak mau makan ini, ya sudah, untuk aku saja. Misalnya. Kalau mau kerja, kalau mau makan ya harus kerja dulu. Tanpa berpikir, iya, kenapa kok dia nggak mau kerja? Mungkin dia sedang sakit, atau sedang ada masalah, atau apa. Nah itu akhirnya keduanya ini saling bertentangan. Tapi biasanya si nurani atau suara hati itu selalu mengingatkan pada saat kita hening, saat kita sudah melaksanakan sesuatu, baru oh iya, untuk evaluasi, nah itu perannya nurani di situ. Naluri apakah mempengaruhi nurani? Itu kemungkinan. Misalnya, ini pengaruh lingkungan dia hidup. Kalau dia di lingkungan yang baik-baik saja, istilahnya semuanya melalui musyawarah, keluarganya harmonis, dan sebagainya, kemungkinan nurani lebih berpengaruh dibanding naluri. Tapi kalau di pasar atau di pelabuhan, naluri untuk bisa membawa barang sebanyak mungkin dan sebagainya itu lebih kuat dibanding nuraninya. Nggak peduli, yang penting aku dapat angkutan. Soal orang lain nggak dapat angkutan, bukan masalahku. Salahnya dia nggak mau lincah, misalnya. Antara lain itu, Mas. Terima kasih. Ya. Ini Pak yang belum. Mungkin ada cerita dari Joyoboyo yang bisa menjadi inspirasi atau pencerahan, Pak. Kalau dari Joyoboyonya sendiri dapat dikatakan pada waktu dia menulis ramalan itu sendiri. Pada waktu dia menulis ramalan itu sendiri kan gini. Ada Empu Sedah, ada Empu Penuluh, dan empu yang lainnya. Dia sedang menyusun cerita Gatut Kocosroyo, terus cerita perang saudara itu seperti versi perang Baratayuda dan sebagainya. Sementara mereka mengerjakan itu, Joyoboyo juga nggak mau kalah. Dia membuat semacam permenungan yang kita kenal dengan ramalan-ramalannya itu, gitu Pak. Untuk yang cara langsung dari Joyoboyo nggak nampak, Ya. Terima kasih. Ini ada dari. Mungkin saya menambahkan, Mas Kuku. Ya, monggo Mas. Iya, jadi kalau di halaman awal, jadi barangkali untuk menambah wawasan tadi daripada pertanyaan yang sudah disampaikan masalah si jahat dan si baik. Di bagian-bagian awal dalam cerita naluri versus nurani tadi juga diibaratkan bahwa di sana ada laku pati geni yang dilakukan oleh Ki Ronggo Samekto. Jadi bagaimana kita sudah dihadapkan pada situasi lahir dan batin sebenarnya. Nah, di sini ada kepentingan vertikal, ada hubungan vertikal antara Ki Ronggo Samekto dengan Hyang Sang Widiwasa, dengan Yang Maha Kuasa. Nah, beliaunya merelakan melakukan puasa sampai badannya kurus, kerontang selama 40 hari. Nah, ini juga artinya kita sendiri sebagai makhluk ciptaan Yang Maha Kuasa itu memang kita tidak lepas dari kepentingan yang namanya kajian atau hubungan vertikal, entah apapun keyakinan kita. Karena semua pasti mengajarkan namanya kebaikan. Agama Buddha pun ya 10 ajaran Buddha itu juga baik. Kan begitu. Termasuk umat apapun, termasuk umat kepercayaan pun
yang dianggap sebagai umat tak beragama tapi percaya pada Yang Maha Kuasa, berarti dia sudah percaya pada Yang Maha Kuasa. Ini ada ikatan batin. Nah, ikatan batin ini tidak bisa dilepaskan daripada nurani. Nah, begitu. Nah, sedangkan bagaimana untuk kepentingan konfliknya antara si baik apakah mempengaruhi? Pasti memiliki dampak. Ya, memiliki suatu keterkaitan. Tadi diuraikan masalah lingkungan. Ternyata bukan lingkungan saja, tetapi cara pandang kita terhadap sesuatu, kemudian sejauh mana yang kita dapatkan, ini juga mempengaruhi. Terkadang, semakin tinggi pendidikan kita juga semakin sombong misalnya. Semakin menjadi pejabat, tidak mau ke orang kecil. Nah, ini sudah masalah hati dan nurani. Kalau dihadapkan pada saat ini. Dan itu sudah dilakukan, sudah ada pada era Jayabaya dan diterangkan dalam bagian awal, yaitu masalah Ki Ronggo Samekto sedang bersemedi tadi untuk mencatat atau menuliskan laku ilmu baru, di mana dia pun sebenarnya di sana juga bertentangan antara naluri dan nuraninya. Ketika dia harus berpuasa demi nuraninya, kemudian nalurinya juga berpikir bahwa dia juga punya seorang selir, punya seorang istri, punya selir yang sedang mengandung. Nah, ini artinya pertentangan gejolak. Ya, gejolak dalam otak juga gejolak dalam hati. Ini sudah ada pada halaman pertama. Itu, Pak Kuku. Ya, terima kasih Mas Alfon. Teman-teman, masih ada satu pertanyaan dan tampaknya menuju jam 21.00. Nanti sebelum penutup masih ada satu pertanyaan Pak Yusuf dari Erom. Nah, ini memang agak to the point ini Pak pertanyaannya, Pak. Konkret saja Pak, saya ingin bertanya, kira-kira dalam konteks kehidupan masyarakat sekarang, apa relevansi naluri versus nurani ini, dan seperti apa sudut pandang dari buku ini memaknainya, Pak? Ini agak tajam, ini praktis saja. Terima kasih, mantap. Untuk saat ini sebetulnya ya kembali seperti yang dikatakannya Pak Heri tadi, tergantung kita sendiri, tergantung yang bersangkutan. Kalau kita mau seimbang naluri kita dan nurani kita, maka ya istilahnya selamatlah sampai di tujuan. Tapi kalau kita hanya mikirin nurani terus, ya nggak benar. Masalahnya kita juga perlu makan, perlu minum. Kalau kita hanya berpikir naluri melulu, maka untuk menyepelekan nurani juga nggak benar juga. Masalahnya peran suara hati, suara nurani itu juga penting untuk mengingatkan kita. Yang bagus, ya harus seimbang. Terus relevansinya dengan keadaan sekarang sebetulnya ya untuk refleksi kita sih sebetulnya. Seperti pengilon kaca, cermin. Nah, kalau kita banyak bercermin maka semakin tahu di mana toh letak tai lalat kita, di mana toh letak jenggot atau kumis yang belum dicukur dan sebagainya, itu semakin tahu. Jadi kalau tidak pernah bercermin pada keadaan kita, pada keadaan masa lalu, kita nggak akan tahu kelemahan kita. Untuk mengevaluasi apa yang sudah terjadi, sudah kita kerjakan selama ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusuf, Mas Alfon, Mas Jatmiko, sudah istimewa luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman. Tanpa terasa diskusi kita menuju jam 21. Dan pesertanya tadi sudah sampai ke 98 atau 99. Dan sekarang sudah turun menjadi 81. Terima kasih yang sudah bertahan sampai malam hari ini. Perlu saya sampaikan, yang pertama, kesimpulannya ada di diri kita masing-masing, bagaimana sudut pandang kita, bagaimana pengalaman kita, bagaimana lingkungan kita, bagaimana orientasi.
Saya tidak mampu membuat satu kesimpulan dari buku setebal 500 halaman dengan pengalaman yang begitu luar biasa banyaknya. Itu satu. Yang kedua, kami dari penyelenggara menawarkan jika butuh untuk sertifikat, monggo nanti dikontak. Di flyer itu ada, di WA Group sudah disampaikan apa saja yang perlu dibutuhkan. Untuk mengganti biaya cetak itu 25.000. Lalu kami dari penyelenggara berharap bahwa ini tidak berhenti sampai di sini. Harapan kami bahwa peserta ini nanti bisa menelurkan satu karya bersama. Istilah kami buku gotong royong. Ya, buku gotong royong artinya di sini ada sekitar 79 peserta boleh mengirimkan satu karya tulis 1.000 halaman, 1.000 kata. Mengapa 1.000 kata? Karena nanti akan diedit oleh tim kami untuk dijadikan buku ber-ISBN. Karya bersama dari peserta ini. Tujuannya apa? Agar kita tidak menikmati sejarah, tapi membuat sejarah. Nah, yang berminat, monggo nanti kontak di WA Group atau kontak di flyer yang sudah ada di teman-teman semuanya. Dan sebelum tutup, mohon izin, kita foto bersama, kameranya mohon dinyalakan, karena ada 4 flyer, nanti ada 4 kali foto. Silahkan dinyalakan kameranya. Lalu untuk mahasiswa Unikama, silakan nanti memfoto lalu dikirim ke nomor yang biasanya. Lalu kita sebentar lagi akan mendokumentasikan kegiatan ini. Kegiatan ini kami rekam dan nanti hasil rekamannya akan saya upload. Share. Nah, nanti silakan menjadi bahan renungannya. Untuk Mas Alfon bisa disampaikan kontaknya pakai nomor Mas Alfon atau Mas Jatmiko bagi teman-teman. Iya. Nanti enggak apa-apa langsung ke Mas Jatmiko untuk kalau teman-teman yang sudah punya artikel terhadap apa yang sudah kami diskusikan, kita diskusikan pada malam hari ini. Dan memang saya berharap bisa semua yang sudah hadir dalam kegiatan malam hari ini punya satu karya. Begitu. Artinya artikel-artikel, artinya tulisan saudara yang sudah ada dalam benak dan pikiran, ada di hati dan nurani panjenengan semua, di saudara semua itu, silakan dibuatkan dalam satu paragraf format MS Word, nanti biar dikirim ke emailnya Pak Jatmiko, nanti barangkali Pak Jatmiko bisa share di grup. Kemudian untuk masalah sertifikat, karena memang momen ini adalah momen nasional, sehingga ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua. Oleh sebab itu, kepada teman-teman nanti yang bisa yang menginginkan sertifikat, karena memang sangat bermanfaat dan berguna, nanti bisa langsung chat aja di grup. Kalau yang sudah punya gelar, bisa disertakan gelarnya, namanya, nama lengkap. Kemudian harapannya jangan sampai salah tulis, begitu nanti karena sertifikat ini adalah sertifikat e-sertifikat ya, nanti akan dikirim ke email masing-masing. Nanti misalnya teman-teman sudah tuliskan nama dan sertakan emailnya, begitu, nama dan email. Kemudian tadi sudah disampaikan, harapannya tidak hanya sekedar kita bertemu pada malam hari ini, tetapi artikel-artikel saudara yang sudah saudara terima pada malam hari ini bisa terbit menjadi buku. Nah, ini. Terima kasih. Baik. Masih ada tambahan, Mas Jatmiko? Juga, Pak. Mungkin dari saya tambahan. Ya, dari saya. Ya. Jika karena tadi sifatnya kita gotong royong, ataupun yang berkenan misalnya pribadi sudah punya karya atau apa, saya bisa memberikan fasilitas ya. Oh iya. Supaya nanti artinya bisa terbit, sehingga sudah teman-teman bisa segera memiliki satu karya, atau berapapun karya itu. Yang penting buat hidup kita menjadi bermakna.
Nah, ini bukan masalah promosi, tidak, karena memang kalau sebagai editor sendiri ya memang minimal harus punya karya berapa kan begitu. Tadi saya sudah share videonya, karya-karya saya ada di video di WA. Itu aja. Terima kasih. Itu kontak saya. Ya, satu, bagi yang sudah punya karya tapi kesulitan, boleh kita fasilitasi secara individu. Lalu yang kedua, kita memfasilitasi karya gotong royong atau karya bersama. Maka sampailah kita pada foto bersama, pakai screenshot, ada 4 flyer. Nanti saya hitung satu persatu ya. Kameranya dinyalakan, senyum semuanya, 1, 2, 1, 2, 3. 1, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, lalu berikutnya. Bentar. Lalu yang kedua. 1, 2, 3. Oke, 1. Aku masuk yang mana, Bos? Sebentar, tahan dulu. Pertama sudah ini ya. Lalu 1, 2, 3. Banyak yang belum. Ada Maria, ada Reddy. 1, 2, sip. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, semuanya. Dari saya, atas nama teman-teman, Pak Yusuf, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya selama menjadi host moderator pada bedah buku malam ini. Dari saya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Jumpa kembali. Berkat dalam, matur Kita nuwun tunggu sangat. penyampaiannya. Silakan semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih. Kalau yang kasih ya. berkarya Makasih, Bu. aja nanti kita akan forum-forum pelatihan. Terima kasih, Pak. Terima kasih materinya, Pak. Kami tunggu Terima kerjanya. kasih, Pak. Kopi-kopi sih. Santai-santai. Towo-towo. Ya. Kopi Pak Yusuf. Oke. Waduh. Baik, sambil ngobrol-ngobrol barangkali Pak Yusuf dan Mas Koko nanti Ya. kita juga adakan forum pelatihan menulis pada teman-teman. Iya. Baik, ini kita fasilitasi. Ini Biar semuanya adik-adik mahasiswa ini juga lebih kreatif begitu. acaranya sudah selesai. Jika mau ngobrol-ngobrol di luar ini, monggo. Masih ada waktu 5-7 menit. Saya mau Ya, ada yang tanya, boleh. Kalau ada yang mau tanya, boleh. Ada yang mau bertanya dari Silakan. teman-teman? Ada mau ngobrol santai Dipersilakan. Pak Yusuf, Mas Alfon, ke Mas Jatmiko? Silakan. Pesan saya yang sudah tua saja masih mau dan masih bisa. Saya yakin adik-adik mahasiswa pasti lebih kreatif, pasti bisa. Udah, itu saja intinya. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Terima kasih. Ayo Mbak Asri, kalau punya hobi nulis, Mbak Asri. Jangan nulis di Facebook aja. Wah, menyindir ini. Mbak Asri kalau mau nulis bisa fasilitasi nanti. Itu ada kontak saya, di save aja. Ya, Mas Inu, Mas Yuka, ya. Kalau mau terbitkan nanti tinggal kontak saya kapanpun, WA silakan. Mau nimba ilmu apa aja, Mas Inu silakan. Dengan senang hati. Ya, dengan senang hati. Bukan uragan boleh juga. Boleh. Nah, biasanya kalau cowok ini suka tulis materi apa, boleh, silakan. Mau materi tentang materi perkuliahan, apa yang mau dibukukan, silakan. Misalnya mau bikin novel apapun,
Nah, silakan, saya fasilitasi. Nanti ada pelatihan menulis, nanti saya berikan sama Mas Kuku, Mas Jatmiko, dan semua teman-teman. Ya, gratis bersertifikat seperti hari ini. Momennya nggak tanggung-tanggung, wis pokoknya nasional buat semua. Gitu. Iya Pak, Ya. terima kasih. Ya, sip. Dari mana aslinya? Saya Pak. Ya, Saya dari Mojokerto Pak. baik, Mojokerto. Oh, tonggo dewe. Tonggo dewe lek Mojokerto. Mojokerto itu pasti budaya karena kan pusatnya Majapahit. Ya, bisa menulis nanti di sana ya, nanti. Ya, sip. Bagus. Yang cari ide. Ini yang di kamar ini beramai-ramai ini kok nggak pakai masker? Ya Pak. Udah steril Pak, steril. Steril, nanti kalau masuk rumah sakit baru menyesal nanti. Bisa. Enggak Pak, udah di depan gerbang udah lengkap peralatan protokol kesehatannya. Yang benar. Itu kata nalurimu. Kata nalurimu, kamu harus siap sedia. Saya jamin aman Pak. Mas Erom, ayo ditulis. Kalau punya pengalaman apa, tuliskan karya-karyamu itu. Siap Pak. Ya, sama satu alumni, saya juga alumni sana dulu. Iya Pak, ya Pak. Jadi biar Kalau pengen berbagi. punya, ya, kalau pengen punya bisa menghubungi Pak Alfon. Pak Alfon Pengen bisa, punya Pak Jatmiko menghubungi bisa Pak ya. Alfon. Langsung chat di grup. Pokoknya kalau minat langsung chat di grup bukunya. Karena ini rugi kalau enggak 500 halaman limited edition ya. Bisa saudara kalian milih. Begitu Pak Jatmiko. Teman-teman kalau mau nanti Pak Jatmiko, ya untuk yang sertifikat nanti jangan lupa Pak Jatmiko, sertifikatnya ditunggu teman-teman. Ya, siap. Oke, ya, sip. Baik, barangkali saya mohon izin undur diri karena ada kepentingan rapat. Hari ini jam 9:30 saya harus meeting, maka saya sampaikan kepada semuanya selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam inspiratif. Salam. Dalam. Terima kasih semuanya. Nah ini maka kegiatan saya tutup dan mohon izin untuk live. Terima kasih Pak Kuku. Terima kasih semuanya. Terima kasih, matur nuwun.